I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for. Halo movie lovers, bagaimana kabar Anda semua? Kali ini admin akan merangkum film samurai yang kecepatan tangannya melebihi kecepatan semua motor beat kalian. Samurai tersebut bernama Kenshin Himura, yang pada saat itu hidup di sebuah masa yang mengerikan karena sering sekali terjadi peperangan di seluruh penjuru negara Jepang. Saat itu Jepang berada di bawah sistem pemerintahan shogun, di mana hal itu membuat hadirnya sekelompok pejuang yang disebut kelompok Chosu. Di dalam kelompok itu, Kenshin Himura alias Batosai adalah salah satu anggotanya. Tujuan kelompok Chosu adalah ingin mengembalikan sistem pemerintahan kepada kekaisaran dengan harapan agar negara menjadi lebih damai. Namun, bagaimana kisah dan pertarungan mereka membawa era baru? Ayo, siapkan camilan favoritmu, atur pencahayaan, dan bersiaplah untuk masuk ke dunia penuh aksi yang tak terduga. Jika kamu suka video ini, silahkan subscribe untuk melihat video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Kisah diawali dengan Kenshin yang tertangkap oleh kelompok shogun dan hendak dieksekusi oleh mereka. Saat sedang diintimidasi, salah satu anggota kelompok tersebut lengah dan memberikan kesempatan kepada Kenshin untuk menggigit telinganya. Kenshin mengambil sebilah pedang dengan mulutnya. Lalu ia gunakan pedang itu untuk membantai mereka semua. Tidak lama kemudian, tempat tersebut yang telah terlihat mengerikan didatangi para polisi shogun yang disebut Shinsengumi, yang dipimpin oleh seorang samurai bernama Hajime Saito. Kondisi tempat yang sangat mengerikan membuat mereka yakin bahwa ini semua adalah ulah Batosai si pembantai. Hal itu menandakan bahwa sosok Batosai memang sudah terkenal di seluruh penjuru Jepang. Di suatu malam, terlihat sekelompok pemuda dari kelompok shogun yang sedang merayakan kawannya yang hendak menikah. Tiba-tiba Kenshin datang dengan misi menghabisi mereka. Namun, sang pemuda yang hendak menikah itu terus bangkit meski terkena pedang Kenshin, seakan memiliki semangat hidup yang sangat kuat. Hingga terjadilah pertarungan terakhir mereka berdua. Walaupun pemuda tersebut kalah, ia berhasil meninggalkan luka sabetan pada pipi Kenshin. Namun pada akhirnya, semangat ingin hidup pemuda tersebut yang sangat kuat membuat Kenshin berjalan pulang dengan sedikit terganggu batinnya. Keesokan harinya, di penginapan tempat kelompok Chosu bersembunyi, Kenshin bertemu dengan pemimpin dari kelompok Chosu yang bernama Katsura. Kenshin diperingatkan untuk berhati-hati pada kekuatan polisi shogun yang bernama Shinsengumi tadi, karena mereka semakin kuat, terutama pada salah satu anggota Shinsengumi yang disebut Serigala Mibu, yang tidak lain adalah Hajime Saito. Cerita pun lalu beralih ke 1 tahun sebelumnya, saat Kenshin baru hendak bergabung dengan kelompok pejuang Chosu, di mana Kenshin yang badannya kurus kering dibuli oleh 2 orang seniornya yang meminta Kenshin membuktikan kemampuannya. Namun, Kenshin berpegang teguh tidak mau melukai kelompoknya sendiri. Seorang pemimpin pejuang lainnya, yang bernama Shinsaku, memberikan pedang pada Kenshin dan memintanya melawan anggotanya itu. Kemudian Kenshin, dengan kegesitan tangannya, dapat menebas pakaian lawannya dan mempermalukan orang tersebut. Katsura dan Shinsaku, yang kagum akan kemampuan Kenshin, bertanya teknik apa yang digunakan olehnya. Kenshin berkata bahwa teknik yang digunakannya disebut Hiten Mitsurugi, yang kemudian membuat Katsura berkata pada Shinsaku bahwa dia pernah mendengar teknik tersebut, yang dikiranya hanyalah sebuah mitos belaka.
Hal itu akhirnya membuat Katsura merekrut Kenshin sebagai seorang pembunuh dengan tugas-tugas khusus yang sangat penting. Dan disinilah awal mula Kenshin menjadi Batosai si pembantai. Lalu kisah kembali ke masa kini, di mana Katsura yang sedang dibor kupingnya oleh Miho Ichiki berkata bahwa walaupun setahun ini Kenshin telah membunuh banyak orang, namun Kenshin tetap memiliki hati orang baik. Hal itu terlihat jelas karena setiap kali selesai membantai musuh, kegelisahan selalu tampak dalam dirinya. Di sebuah warung kopi pangku, tampak Kenshin masih terganggu oleh ingatannya tentang si pemuda yang dilawannya saat itu. Saat hendak menenggak ciu, tiba-tiba seorang wanita datang dan digoda oleh berandalan yang berada di sana. Berandalan tersebut sempat ingin berbuat onar, namun dapat dicegah oleh Kenshin yang lalu mengusir mereka. Para berandalan yang merasa dipermalukan pun bersembunyi di luar, hendak mengeroyok Kenshin. Namun, Kenshin menyadari keberadaan mereka dan menyarankan mereka untuk pergi. Tiba-tiba, seorang samurai bertopeng membantai para berandalan itu dengan kecepatan penuh dan hendak menghabisi Kenshin. Namun sekali lagi, dengan skill pedangnya, Kenshin berhasil mengalahkan samurai tersebut dengan mudah. Ternyata, cewek Kimochi yang ditolong tadi berada di sana. Tadinya ia hendak berterima kasih kepada Kenshin, namun malah menyaksikan pembantaian itu hingga membuatnya jatuh pingsan. Kenshin akhirnya membawanya ke penginapan agar wanita tersebut dirawat. Keesokan harinya, wanita tersebut diminta oleh pemilik penginapan untuk bekerja di sana. Akhirnya, wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Tomoe Yukishiro. Tomoe desu, Yukishiro Tomoe. Kecantikan dan keramahan Tomoe membuat orang-orang di sana terkesima dan menganggap bahwa ia dan Kenshin adalah pasangan yang serasi. Hal itu membuat Kenshin merasa Tomoe akan mengganggu misinya, sehingga ia meminta Tomoe untuk kembali ke keluarganya. Namun, Tomoe berkata bahwa ia sudah tidak memiliki keluarga ataupun tempat untuk pulang. Merasa kasihan, Kenshin pun mengizinkan Tomoe untuk tinggal di sana. Setelah itu, Kenshin bertemu dengan Katsura untuk melaporkan kejadian tentang penyergapan yang dialaminya semalam. Namun, Katsura dan anggotanya berkata bahwa hanya sedikit orang yang mengetahui identitas Kenshin sebagai Batosai. Oleh karena itu, mereka menduga bahwa pasti ada seorang mata-mata yang menyusup di antara mereka. Hari-hari pun berlalu, di mana Kenshin menjalani misinya dan Tomoe menjalani aktivitasnya. Sampai suatu hari, Tomoe melihat Kenshin yang baru pulang menjalani misi pembunuhan. Ia bertanya apakah Kenshin akan begini terus selamanya? Kenshin hanya terdiam sambil memandangi kocahan. Katsura yang merasa curiga dengan Tomoe mengirim seorang anggotanya yang bernama Izuka untuk menyelidiki Tomoe karena kedatangannya yang tiba-tiba. Bahkan, salah satu anggotanya menyatakan bahwa kini Kenshin bisa tertidur lelap dengan kehadiran Tomoe yang sebelumnya tidak pernah terjadi karena Kenshin selalu terjaga siap bertempur. Namun, setelah semua penyelidikan dilakukan, mereka tetap tidak menemukan bukti yang mencurigakan tentang Tomoe. Suatu hari, Tomoe mengajak Kenshin pergi ke sebuah festival. Di sana terlihat banyak keluarga yang menikmati suasana festival. Tomoe pun berkata, "Lihatlah betapa berharganya keluarga-keluarga itu," dengan maksud menyindir Kenshin. Tomoe ingin menyadarkan Kenshin bahwa dalam misinya pasti ada nyawa keluarga seseorang yang terambil. Namun bagi Kenshin, sayangnya tidak ada pilihan lain. Namun setelah itu, tetap saja perkataan Tomoe tersebut masuk di dalam ingatan Kenshin.
Shinsengumi kini telah mendapatkan informasi penting dari seorang anggota Chosu yang telah mereka tangkap. Informasi tersebut menyebutkan bahwa malam itu banyak anggota Chosu akan berkumpul untuk merencanakan pergerakan mereka, dan dikabarkan bahwa Katsura juga akan berada di sana. Hal itu membuat Shinsengumi bersiap untuk menyerang mereka. Izuka yang mengetahui rencana tersebut segera mengabarkan Kenshin dan memintanya untuk segera ke sana guna membantu kelompok Chosu serta menyelamatkan Katsura. 商人として諜報活動と武器調達をしちょった古田が池田屋のことを喋っとったら桂さんも危ないんじゃ。およ改めておる。 Ketika Shinsengumi telah sampai di tempat tersebut, terjadilah pembantaian pada kelompok Chosu. Salah satu anggota Chosu yang berhasil kabur tersandung-sandung saat dikejar oleh seorang anggota Shinsengumi bernama Soji yang hendak menghabisinya. Namun, seketika Kenshin tiba di tempat itu dan terjadilah carok antara mereka berdua. もしあなたが人斬りばこれは面白い。 Soji bukanlah samurai yang lemah. Kecepatannya hampir menyamai Kenshin. Namun, akhirnya Kenshin berhasil memenangkan pertarungan tersebut, membuat Soji terluka parah. Tak lama kemudian, Hajime Saito juga tiba di tempat itu, hampir menyebabkan terjadinya pertarungan terbesar abad itu. Namun, seorang anggota Chosu datang memberitahu Kenshin bahwa Katsura berhasil selamat dari penyergapan tersebut dan memintanya untuk menghindari pertarungan. 日村、尻尾巻いて逃げんのか抜刀斎。引け日村、桂さんの命令じゃ。やめとけ。お前らが何人かかってもかなう相手じゃない。 Kejadian itu membuat jumlah pejuang Chosu berkurang banyak, sehingga Katsura memerintahkan anak buahnya untuk mundur sementara. Pasukan Shinsengumi dapat datang kapan saja untuk menyerang mereka. Dan benar saja, malam harinya, Shinsengumi kembali mendatangi penginapan tempat mereka bersembunyi. Kenshin yang merasa bertanggung jawab menjaga Tomoe, memilih untuk menghindari pertarungan dan mengajak Tomoe melarikan diri dari tempat tersebut. Keesokan harinya, mereka bertemu Katsura yang mengabarkan bahwa situasi mengharuskan mereka untuk bersembunyi sementara waktu. Kenshin diminta untuk bersembunyi di sebuah desa terpencil bersama Tomoe. もちろん形だけで結構だ。日村を頼む。 Kenshin, yang hatinya sudah mulai suka pada Tomoe, turut meminta Tomoe menemaninya di sana. すまない。共に暮らそう。共に。はい、お供させていただきます。 Mereka pun akhirnya menjalani hari-hari bersama, tampak layaknya pasangan suami istri muda yang semakin mesra. Kenshin juga mulai berubah sebagai warga biasa. Ia mengakui bahwa ambisinya selama ini hanyalah bentuk dari kesombongannya. Pada akhirnya, ia menemukan kebahagiaan dan ketenangan hati saat menjalani hidupnya yang sederhana bersama Tomoe. ここに来て分かったことがある。一人でも多くの人々の幸せを守るために。しかしそれがいかに思い上がりだったか。幸せというものがどういうものなのか。俺は何も分かってなかった。それを教えてくれた気がするよ。 Beberapa hari kemudian, Izuka mampir untuk melihat keadaan mereka. Namun, ternyata kunjungannya hanyalah sebuah tipu muslihat. Karena setelah itu terungkap bahwa Izukalah yang sebenarnya selama ini menjadi mata-mata musuh yang menyusup ke kelompok Chosu. Tampak Izuka melaporkan kondisi Kenshin yang melunak kepada sekelompok pasukan yang dipimpin oleh seorang samurai bernama Tatsumi. Tatsumi ditugaskan untuk menghabisi Kenshin. Di tempat itu juga muncul seorang bocah bernama Eiji yang diminta oleh Tatsumi untuk melanjutkan pergerakan selanjutnya. Ternyata, Eiji adalah adik kandung dari Tomoe. Eiji lalu berkata bahwa ia membawa sebuah pesan, namun entah apa isi pesan tersebut. Saat Kenshin datang, Eiji tampak sedikit marah dan meninggalkan kakaknya. Entah apa penyebabnya. そうか。
すみません、わがままな子で。姉上が取られるようで心配なのであろう。道理で冷えるわけだ。 Sore itu, Tomoe menceritakan masa lalunya yang kelam, di mana ia sempat ingin menikah. Namun, calon pasangannya, yang merupakan anggota pasukan Shogun, terbantai secara tragis pada suatu malam. Hal itu membuat Tomoe sangat terpukul dan menangis. Kenshin mencoba menenangkannya, dan sore itu pun berujung pada malam pertama yang mereka lalui bersama. Keesokan harinya, Tomoe tampak pergi ke suatu tempat. Ternyata, Tomoe adalah mata-mata yang juga bekerja pada pasukan Tatsumi. Di saat yang sama, terkuak bahwa calon pasangan Tomoe yang terbunuh adalah pemuda yang memiliki semangat hidup tinggi dan dihabisi oleh Kenshin pada awal cerita. Hal ini membuat Tomoe, yang pada awalnya ingin membalas dendam, memilih bekerja sama dengan pasukan tersebut. Namun, setelah mengetahui bagaimana karakter Kenshin sebenarnya, hati Tomoe perlahan berubah dan ia jatuh cinta pada Kenshin. Tomoe akhirnya memutuskan untuk melindungi Kenshin dari jebakan mereka dengan berusaha membunuh Tatsumi, pemimpin pasukan tersebut. Meskipun akhirnya gagal. Sementara itu, di tempat lain, Kenshin yang berada di rumahnya didatangi oleh Izuka. 証拠がある。日記を見てみ。 Izuka dengan sengaja menguak identitas Tomoe sebagai mata-mata. Ia melakukannya dengan tujuan untuk menghancurkan mental Kenshin, sehingga Kenshin lebih mudah diserang. Dengan hati yang telah hancur, Kenshin menyeret langkah kakinya untuk mendatangi lokasi tersebut. Sesampainya di sana, ia sudah ditunggu oleh banyak pasukan. Pertarungan sengit pun terjadi, di mana Kenshin, meski kesulitan, berhasil mengalahkan mereka satu persatu. Namun, salah satu lawan yang sekarat meledakkan bom membuat penglihatan Kenshin terganggu. Tatsumi, yang mendengar ledakan itu, menyadari bahwa semua anak buahnya telah dikalahkan Kenshin. Ia memutuskan untuk menghadapi Kenshin seorang diri. Tomoe berusaha mencegahnya, tetapi ia justru mendapat pukulan keras di perut hingga jatuh tak berdaya. Pertarungan besar antara Kenshin dan Tatsumi pun dimulai. Tatsumi memanfaatkan kondisi Kenshin yang terganggu penglihatannya untuk menyerang dan mempermainkannya. Kenshin, yang fisik dan mentalnya sudah melemah, kesulitan melawan Tatsumi, yang ternyata ahli bermain pedang. Saat Tatsumi hendak memberikan serangan terakhir, namun tiba-tiba Tomoe muncul untuk melindungi Kenshin. Namun, karena Kenshin tidak dapat melihat siapa yang ada di depannya, serangan balasan yang ditujukan kepada Tatsumi juga mengenai Tomoe. Tatsumi dan Tomoe pun tertebas pedang Kenshin. Kenshin yang menyadari hal tersebut jatuh dalam kesedihan yang sangat mendalam. Tomoe yang sedang sakaratul maut meminta maaf kepada Kenshin. Dalam saat-saat terakhirnya, Tomoe meninggalkan bekas luka kedua di wajah Kenshin yang menjadi simbol pengingat abadi bagi Kenshin. Keesokan harinya, Katsura mendatangi Kenshin setelah mengetahui bahwa Izuka adalah dalang dari semua kejadian ini. Walaupun Kenshin masih berduka, Katsura dengan berat hati menyampaikan bahwa kelompok Chosu membutuhkan kekuatan Kenshin untuk melanjutkan perjuangan mereka. Kenshin, yang merasa tanggung jawabnya terhadap perjuangan ini belum selesai, akhirnya menyetujui permintaan Katsura. Namun, ia bersumpah bahwa ketika era perdamaian telah tiba, ia akan meninggalkan pedangnya dan berhenti membunuh. ただもう二度と人は殺めない。もう二度と。
Kenshin lalu mengucapkan selamat tinggal kepada Tomoe, membakar semua kenangan mereka bersama, dan melanjutkan misinya untuk mendatangkan era perdamaian. Tamat, ending yang mengharukan. Kisah Kenshin Himura ini mungkin dipenuhi dengan adegan aksi yang memacu adrenalin, tetapi kekuatannya terletak pada kedalaman emosional dan pesan moral yang disampaikan. Di balik setiap tebasan pedang, ada kisah penyesalan, cinta, dan perjuangan untuk menebus masa lalu. Salah satu pelajaran penting yang dapat kita ambil adalah tentang bagaimana pengampunan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, menjadi langkah pertama menuju kedamaian. Lebih dari sekadar tontonan, cerita ini menginspirasi kita untuk merenungkan arti dari pengorbanan, cinta, dan tekad. Apakah kita cukup berani untuk meninggalkan masa lalu yang kelam dan berjuang untuk masa depan yang lebih baik? Ataukah kita akan terjebak dalam bayang-bayang kesalahan yang terus menghantui? Mari jadikan perjalanan Kenshin ini sebagai pengingat bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan dan penderitaan, selalu ada kesempatan untuk memulai lagi dan menemukan arti sejati dari kedamaian. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Sampai jumpa di kisah-kisah seru lainnya. Jangan lupa untuk terus mendukung dengan like, share, dan subscribe.